Pemakaman penembakan kepala BIN daerah Papua Maijen Iputu Dani Nugraha Karya dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata secara tertutup. Kebakaran terjadi di pergudangan 8, api melahap sebanyak 6 gudang. Selamat siang saudara, kabar berita akan menyajikan sejumlah informasi utama selain dua sorotan utama tadi. Ada juga informasi kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik yang berada di Jakarta Barat. Bersama saya Anissa Putri, Anda akan menyaksikan kabar berita hanya di Vokasi TV. Kita mulai kabar berita dari pemakaman Kepala BIN daerah Papua Maijen Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha Karya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata siang ini. Jenazah Kepala BIN daerah Papua Maijen Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha Karya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Upacara pemakaman dilakukan secara tertutup termasuk awak media. Sebelumnya, jenazah disemayamkan di Markas Besar Kopassus Cijantung sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Maijen Anumerta I Gusti Putu Dani Nugraha Karya mulai menjabat sebagai Kabinda Papua sejak Juni 2020 lalu. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Panglima Detasemen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Kepala Badan Intelijen Daerah Papua diberikan kenaikan pangkat secara anumerta menjadi Mayor Jenderal setelah gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Bioga, Kabupaten Puncak, Papua. Kabar berita lainnya saudara, kebakaran menghanguskan sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis malam. Kebakaran di kawasan Kalideres berasal dari mes karyawan. Banyaknya material yang terbakar membuat api sulit dipadamkan sehingga cepat merambat ke lokasi produksi biji plastik. Pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya bahan yang terbuat dari plastik dan kardus. Kita terima berita terjadi Jaya 65 kurang lebih pukul 19.15 di Jalan Kamal Raya. Itu cukup besar karena yang terbakar, bahan yang mudah terbakar itu tumpukan karton yang area luasnya kurang lebih 20 meter x 20 meter. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 15 unit damkar tiba di lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kabar berita lain saudara, 6 gudang di pergudangan 8 Kosambi, Tangerang, Banten ludes terbakar. 3 kendaraan roda 4 ikut terbakar akibat ditinggal pemiliknya. 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api, namun banyaknya material plastik membuat api terus meluas. Api pertama kali berasal dari gudang koper yang berada di Blok MD. Kebakar ini ada 5 gudang, jadi dia kan kopel, jadi dari depan dan belakang kopel sehingga nyambung kebakar, ada 5 gudang. Kalau saya melihat daripada ini sekitar 90% kebakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Informasi tadi saudara menjadi penutup perjumpaan kita di kabar berita edisi hari ini. Akhir kata saya Anissa Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.